Selora Channel, video pembelajaran fisika. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar dengan penuh semangat dan penuh optimis, sehingga ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fluida. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang atau kita akan belajar tentang fluida. Fluida itu adalah zat alir atau zat yang bisa mengalir. Contohnya yang bisa mengalir adalah air, udara, oli, minyak, air garam, air laut, lumpur juga bisa. Kalau bisa pas bisa mengalir, itu namanya fluida. Nah, fluida nanti akan kita bagi menjadi dua, fluida statis dan fluida dinamis. Tetapi sebelum kita belajar tentang fluida, nanti kita akan belajar tentang tekanan. Mengingat pelajaran yang sudah lalu atau pelajaran ketika di SLTP atau kelas 8 sampai kelas 9 sudah diajari tentang tekanan. Nah, itu nanti akan kita bahas ulang sedikit-sedikit tentang tekanan. Nah, di fluida statis nanti kita akan membahas tentang hukum Pascal. Contoh pemanfaatannya adalah dongkrak hidrolik yang rem hidrolik itu juga termasuk. Itu yang hidrolik itu adalah pemanfaatan hukum Pascal, atau bejana berhubungan itu juga termasuk hukum Pascal. Dan yang kedua kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu biasanya pemanfaatannya pada kapal selam, balon udara, terapung, tenggelam, nelayan, itu juga memanfaatkan hukum Archimedes. Kemudian fluida dinamis nanti yang akan kita bahas tentang hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Nah, hukum kontinuitas itu pemanfaatannya itu pada biasanya PPDAM atau mendeteksi kebocoran dan lain sebagainya. Dan hukum Bernoulli itu biasanya pemanfaatan pada kapal terbang atau pesawat terbang. Itu hukum Bernoulli. Baik, kita akan memulai tentang tekanan. Tekanan dalam bahasa Inggris disebut dengan pressure, disimbolkan dengan huruf P. Tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Jadi gaya per satuan luas. Gaya itu ya force, satuannya Newton, luas itu adalah satuannya meter. Maka sering dipelesetkan, kalau kamu biar tidak punya tekanan maka jangan banyak bergaya. Kalau gayanya terlalu banyak bertingkah, maka kamu akan mendapat tekanan. Kalau tekanannya banyak, maka kamu akan stres. Nanti maka itu ada pelajaran di elastisitas. Stres itu adalah gaya persatuan luas. Sebenarnya tekanan itu sama aja dengan stres. Luas itu adalah luas penampang. Biar tidak stres atau tidak banyak tekanan, maka kita harus banyak wawasan. Nah, itu bisa dipelesetkan seperti itu. Tapi dalam fisika, P itu adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi, itu satuan daripada tekanan, atau kadang-kadang disebut dengan barometer, disingkat bar. Sementara untuk tekanan gaya itu satuannya adalah Newton. Luas penampang itu satuannya adalah meter persegi. Ini adalah satuan dari gaya. Nah, tekanan apabila di dalam hidrostatis atau di dalam fluida, nanti akan kita bahas tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis, misalkan kan ini ada gambar gelas atau drum atau tong atau tandon air. Nah, kalau ini kita isi air penuh, nah maka berapakah tekanan di sini di titik P sini? Maka tekanan di sini adalah P sama dengan F per A. F ini tidak lain adalah gaya. Gaya apa? Gaya berat.
gaya berat air yang ada di atasnya ini. Ingat, air yang ada di atasnya ini. Jadi tekanan di sini adalah akibat gaya tekan air yang di sini. Kalau kita tuliskan menjadi gaya berat, W ini Y atau berat per A. Berat itu tidak lain adalah massa kali gravitasi dibagi dengan luas penampang. Luas penampang adalah luas penampangnya ini. Nah, massa itu adalah ρ kali V. ρ itu massa jenis air atau cairan yang di atas ini. V itu adalah volume air yang di atas, bukan volume seluruhnya, tapi volume air yang ada di atas titik P ini. Ini volume yang di atas titik P dikalikan gravitasi dibagi dengan A. Oke, kita lanjutkan. ρ kali V kali G kali A. V itu adalah volume yang di sini, volume air yang ada di atas. Kalau kita teruskan, maka volume itu tidak adalah luas penampang dikalikan tinggi. Ingat, tinggi itu kedalaman air ini. Ini H ketinggian. Ini adalah luas penampang yang ada di sini. Sehingga kalau kita tuliskan ρ kali A kali H dikali dengan G dibagi dengan A. Saya ulangi, V ini adalah A kali H. A luas penampang, H kedalaman air. Ingat, kedalaman air di titik sini. Kalau misalkan dalamnya di sini, ya kedalamannya ini saja. Nah, kalau di dasar, ya berarti dalamnya ini. Bukan kedalaman air, tapi kedalaman di mana titik yang ditentukan. Jadi ini kedalaman yang sering menimbulkan salah persepsi. Karena A dibagi A itu 1, kita coret, maka tekanan hidrostatis bisa dituliskan adalah ρ kali H kali G, atau bisa dituliskan P sama dengan ρ kali G kali H. Ini adalah tekanan hidrostatis, di mana P itu adalah tekanan, ρ itu adalah massa jenis cairan yang ada di atas ini, G itu percepatan gravitasi biasanya 10, H itu adalah kedalamannya ini. Lihat, kedalaman ini. Jadi tekanan hidrostatis adalah ρ kali G kali H. P ini P pressure tekanan adalah ρ massa jenis kali G gravitasi kali H kedalaman air. Tekanan hidrostatis ini kadang-kadang disebut juga dengan tekanan Gauge. Tulisannya Gauge, tekanan Gauge. Nah, tekanan mutlak itu adalah tekanan Gauge ditambah tekanan udara luar. Jadi kalau misalkan ini ada tekanan udara luar, atau misalkan ini kita tiup ada tekanannya, maka ditambah tekanan udara luar. Tekanan ada di sini. Maka tekanan mutlak itu adalah tekanan Gauge atau ρGH ditambah tekanan udara luar. Kalau kita tulis P sama dengan tekanan udara luar atau tekanan Gauge ρGH ditambah tekanan udara luar atau PO. Nah, PO ini biasanya kalau di permukaan laut, di pantai, itu di permukaan laut itu biasanya 1 atm, 1 atmosfer. Itu tekanan mutlak. Ini disebut dengan tekanan mutlak. Ini tekanan hidrostatisnya atau tekanan Gauge-nya ditambah tekanan udara luar atau PO-nya. Hukum Pascal. Hukum Pascal itu ditemukan oleh ini fotonya, Blaise Pascal, yang hidup pada tahun 1623 sampai 1662. Jadi sudah tahun 1600, sudah berapa tahun lamanya ditemukannya hukum Pascal, dan pemanfaatannya sekarang sangat luar biasa pada kehidupan sehari-hari. Bunyinya adalah begini: tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, itu bunyi hukum Pascal. Jadi berkat penemuan ilmunya Pascal ini, maka ditemukanlah dongkrak hidrolik atau rem hidrolik yang kita rem lebih
gampang. Jadi yang hidrolik itu jadi lebih gampang. Nah, sehingga memudahkan atau mengenakkan dalam kita bekerja dalam sehari-hari. Itu penemuannya pada tahun 1600-an. Nah, pemanfaatan hukum Pascal contohnya ada pada dongkrak hidrolik. Jadi pada dongkrak hidrolik itu tekanan yang diberikan ke sisi sebelah kiri itu akan sama dengan diteruskan ke segala arah sama dengan tekanan di sebelah kanan. Jadi tekanan di kiri itu akan sama dengan tekanan di sebelah kanan. Kalau ditulis di sini tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Jadi prinsipnya adalah tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di kanan. Kalau dituliskan P1 sama dengan P2, atau tekanan itu adalah F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah prinsip kerja dongkrak hidrolik. Archimedes, jika suatu benda kita celupkan ke dalam air, maka airnya akan tumpah. Nah, Archimedes, jika ini kita kecelupkan ke dalam air, maka airnya akan tumpah. Nah, kalau ini kita lepaskan, maka dia akan terdorong ke atas. Oke, nah ternyata gaya dorong ke atas tadi itu adalah sama dengan berat cairan yang tumpah. Berat cairan yang tumpah. Jadi cairan yang tumpah ini kalau ditimbang beratnya seberapa, itu adalah hukum Archimedes. Jika batu ini kita celupkan, maka airnya akan tumpah. Nah, celupkan. Nah, itu. Sebenarnya batu ini juga mendapat gaya dorongan ke atas. Nah, besarnya gaya dorong sama seperti tadi, yaitu sama dengan beratnya cairan yang tumpah. Kalau kita timbang beratnya seberapa, yaitu sama dengan beratnya cairan yang tumpah. Itu adalah hukum Archimedes. Oke, pada hukum Archimedes, maka apabila benda di udara kita timbang beratnya itu adalah WU. WU itu adalah massa kali gravitasi. Massa adalah massa benda, gravitasi adalah percepatan gravitasi. Kalau kita kecelupkan ke dalam zat cair, maka dia akan mendapat gaya dorong ke atas atau gaya Archimedes yang kita tulis FA. Jadi kalau kita masukkan ke dalam air itu terasa lebih ringan. Maka dari itu kalau kita mengangkat batu di dalam air itu lebih ringan daripada di udara. Itu karena ada bantuan gaya dorong ke atas yang disebut dengan gaya Archimedes. Ini besarnya gaya Archimedes itu sama dengan berat zat cair yang tumpah atau zat cair yang dipindahkan. Sehingga kalau kita tuliskan secara matematik, FA itu sama dengan WF atau W fluida yang tumpah. W itu ya M kali G, tapi ini bukan massa benda. Kalau ini massa benda, kalau ini massa fluida yang tumpah, WF, MF. Massa itu adalah Ru kali V. Ingat, Ru kali V. Ru-nya itu adalah Ru cairan, V-nya itu adalah volume benda yang tercelup. Ingat, volume benda yang tercelup. Kalau bendanya dicelupkan semuanya masuk ke dalam air semua, maka ya volumenya sama dengan volume benda. Tapi kalau misalkan bendanya nanti tidak tercelup semua, bendanya itu terapung begini, seperti ini, maka volume yang tumpah itu adalah volume benda yang tercelup. Ini aja, bukan volume benda tapi volume benda ini. Ini adalah V benda yang tercelup. Ingat, volumenya adalah ini, volume benda yang tercelup. Yang sering terjadi kesalahan adalah volume ini. Volume di sini gaya tekan ke atas atau gaya Archimedes itu adalah volume benda yang tercelup. Saya ulangi sekali lagi, volume benda yang tercelup. Jadi kalau volume benda yang tercelup itu bisa macam-macam volumenya, tidak harus sama dengan volume benda. Sehingga kalau misalkan nanti massa benda ini juga boleh dituliskan Ru kali V kali G. Rumusnya sama, Ru VG sama dengan ini. Tetapi ada tetapinya. Ru di sini adalah Ru benda, V-nya ini adalah volume benda, grafiknya tetap sama.
Oke, jadi rumusnya berat di udara itu mirip-mirip, cuma kalau di sini Ru kali V kali G. Ru-nya siapa? Ru fluida atau Ru cairan. Kalau dimasukkan ke dalam air berarti ya Ru-nya massa jenisnya massa jenis air. Kalau dimasukkan ke dalam minyak berarti ya massa jenisnya massa jenis minyak, tergantung fluidanya apa. Ini massa jenis fluida. V-nya itu volume benda yang tercelup. Fluida dinamis. Sebelum kita mempelajari tentang fluida dinamis atau zat alir yang mengalir, contohnya yang paling gampang kita pelajari adalah air. Air yang mengalir di dalam pipa itu yang paling mudah kita analisis. Kita mengingat dulu pelajaran SD, yaitu tentang debit atau Hi. Debit itu adalah banyaknya air yang mengalir atau volume air yang mengalir setiap waktu. Satuannya debit adalah meter kubik per detik. Meter kubik per detik itu adalah satuan dari debit. Jadi volume per satuan waktu. Nah, kalau kita analisis volume itu adalah ini banyaknya air yang di sini itu adalah luas penampangnya pipa yang bentuknya sama dikalikan panjangnya ini. Kalau sepanjang ini berarti ya panjang ini. Kalau pipanya panjang berarti ya L-nya panjang banget. Maka ini bisa kita rubah. Rumus debit ini, volume per waktu ini bisa kita ubah. Hi sama dengan A kali L per T. L per T itu adalah jarak dibagi waktu. Ingat, jarak dibagi waktu itu adalah kecepatan. Sehingga debit bisa kita tuliskan A kali V. V di sini adalah kecepatan, kalau V di sini adalah volume. Ingat, debit itu adalah A kali V. A itu adalah luas penampang pipa, V itu kecepatan. Ingat, A volume, A itu adalah luas penampang atau area, V itu adalah kecepatan, velocity. Sementara kalau di sini debit V per T, V-nya di sini ini adalah volume. Maka ini simbolnya saya bedakan, ini V-nya V besar, yang di sini V-nya V kecil untuk membedakan antara volume dan kecepatan. Hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas adalah banyaknya air setiap waktu di suatu pipa itu akan selalu konstan atau tetap. Jadi debit yang ada di luas penampang besar sini akan sama debit air yang ada di kecil. Maka dituliskan Hi2 akan sama dengan Hi1. Jadi kalau kita lanjutkan, maka A2V2 ini luas penampang gede, A2 kali V2 kecepatan aliran di dua sini akan sama dengan A1 kali V1, luas penampang kecil kali V kecil. Sehingga kalau luas penampangnya besar maka dia akan pelan airnya. Tapi ketika kita sempitin airnya maka airnya jadi kenceng, kecepatannya tinggi. Makanya dari itu kalau kita mau menyemprot air di keran itu airnya kita sumpet airnya dikit biar keluarnya kecil mulutnya ini. Karena mulutnya kecil maka dia laju sehingga nyentornya lebih kuat. Nah, itu hukum kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. A itu luas penampang besar, V2 kecepatan aliran air di atau fluida di penampang besar, A1 luas penampang di permukaan satu yang kecil dikalikan V2 atau kecepatan aliran di penampang kecil. Hukum Bernoulli. Bernoulli adalah seorang fisikawan yang berasal dari Swiss. Hidup di tahun 1700 sampai 1782. Ini adalah tokoh fisikawan yang berasal dari Swiss, Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan atau P ditambah energi kinetik per satuan volume setengah ru V kuadrat, V nya adalah kecepatan,
ditambah dengan energi potensial persatuan volume, energi potensial persatuan volume atau ρGH akan selalu konstan, sehingga pada titik P1 plus setengah ρ V1 kuadrat, jika ini kecepatan alirannya V1, misalkan air dalam pipa V1, kecepatan V1 ditambah dengan setengah ρGH1, H1 adalah ketinggiannya ini, itu akan selalu konstan dan sama dengan tekanan di sini P2 plus setengah ρ V2 kuadrat ditambah dengan setengah ρ tambah dengan ρGH2 kuadrat. Jadi P1 plus setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρGH1 sama dengan P2 plus setengah ρ V2 ditambah ρGH2. Ini adalah hukum Bernoulli. Pelajaran kali ini semoga yang kita pelajari sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita dan keluarga kita maupun teman-teman kita dan kerabat kita semuanya. Dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran fisika di Selora Channel pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.